Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Satrio Fernando Gunawan dengan NIM 120130158, Prodi Teknik Elektro, TPB 11. Di sini saya akan menjelaskan dua buah program yang telah saya buat. Program pertama yaitu menghitung mol dan program kedua yaitu menghitung nilai permutasi. Latar belakang kenapa saya membuat dua buah program ini adalah: satu, untuk memenuhi tugas besar PKS tahun 2021, serta saya cukup mengerti tentang materi kedua buah program ini. Kedua buah program ini juga tidak kompleks dan mudah untuk diaplikasikan menurut saya. Sekarang, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Dimulai dengan program menghitung nilai mol. Berikut adalah flowchart yang telah saya buat pada program menghitung nilai mol. Pertama, saya mendeklarasikan I, N, serta J. Lalu, program mengeluarkan kalimat masukkan banyak data yang akan diuji. Program meminta input J untuk masukkan banyak data yang akan diuji, berapa banyak. Lalu mengisi data. Selanjutnya mendeklarasikan array MR serta massa dengan besaran J yang telah diinput sebelumnya. Lalu deklarasikan string stat untuk perulangan di akhir nanti. Dilakukan for dengan batas 1 sampai J yang isinya mengeluarkan output, memasukkan nilai massa zat I yang sedang dihitung pada perulangan, lalu memasukkan massa serta MR I-1, yaitu karena array dimulai dari 0, jika I dimulai dari 1 maka array dari 0 alias array pertama. Kemudian error if di sini error if pertama yaitu jika kedua MR serta massa bernilai kurang dari atau sama dengan 0. Jika kurang dari sama dengan 0, maka program output massa dan MR bernilai 0 atau minus, lalu program meminta untuk isi kembali massa dan MR. Jika setelah itu salah mengisi kembali, lalu keduanya tetap salah, maka ini akan diulang. Namun, misalkan hanya salah satunya yang salah, misalkan massa atau MR, program akan mengeluarkan output yang menandakan massa tersebut salah atau MR. Kemudian, program meminta input kembali mana yang salah. Selanjutnya, jika kesalahan pertama adalah salah satu dari MR atau massa, maka jika massa yang salah, program akan output massa bernilai 0 atau minus, lalu program meminta input massa kembali. Jika MR yang salah, program output MR bernilai 0 atau minus, isi kembali, lalu program meminta untuk isi kembali nilai MR. Jika semuanya benar, maka akan keluar output valid. Selanjutnya, di sini melakukan perulangan do, namun akan keluar output terlebih dahulu. Masukkan nomor data yang ingin dicari nilai molnya. Kita inputkan nilai N. Lalu program akan output mengeluarkan kalimat serta data N-1, yaitu urutan array yang sebelumnya. Kemudian nilai mol akan dikeluarkan oleh program dengan rumus array massa dibagi array MR. Selanjutnya, program akan meminta apakah ingin mencari nilai mol lain, lalu input stat. Jika stat mengisi Y besar atau Y kecil, maka akan perulangan untuk mencari nilai data mol. Berikut adalah program menghitung nilai mol yang telah saya buat. Sama seperti flowchart yang sebelumnya,
Pertama, dibuat header input IOStream using namespace std, lalu integer main serta integer i, n, dan j. Sama seperti flow sebelumnya, program cout masukkan banyak data yang j, input j, kemudian mengisi data, lalu array dengan batas j, start untuk di akhir, berulangan for dengan batas i 1 sampai j, increasing, dan memasukkan nilai massa i min 1 serta nilai mr i min 1. Kemudian jika error, tandakan if. Jika error kesalahan keduanya, selagi keduanya, maka akan perulangan ini. Jika salah satu, maka perulangan ini ataupun ini, tergantung mr atau massa yang salah. Sedangkan jika salah satu di antara mr dan massa salah, maka dilakukan perulangan ini serta ini, tergantung mr atau massa yang salah. Jika semuanya benar, maka akan cout keluar kalimat valid. Kemudian untuk menghitung nilai molnya, dilakukan do. Di dalamnya cout, masukkan nomor data yang dicari. Di program meminta untuk input n, lalu keluar nilai massa array dari n-1 serta nilai mr dari n-1. Kemudian program menghitung nilai molnya dengan array massa dibagi mr massa saya mr n-1. Kemudian bertanya apakah ingin mengulang untuk menghitung nilai datanya. Jika menjawab Y besar atau Y kecil, maka program akan mengulang ini kembali. Mari kita coba programnya. Masukkan banyak data yang akan diuji. Ini input J, menentukan berapa banyak array yang akan muncul nanti. Kita ambil contoh 4. Kemudian kita memasukkan data untuk data pertama. Mari kita coba bentar keduanya, 25 dan mr 5. Program mengeluarkan kalimat valid. Selanjutnya kita mengisi i kedua. Kita coba keduanya salah. Program mengetahui ini salah. Namun jika saya salah mengisi kembali, program mengetahui saya salah dalam massa. Saya input massa yang benar. Jika salah satunya salah, program meminta kembali nilai massa yang salah, nilai mr yang salah. Kita sini saja. Kemudian program meminta untuk masukkan nomor data yang ingin dicari nilai molnya. Ini input n. Saya masukkan misalkan 3. Data ketiga yaitu 135 dibagi 15, maka nilai mol tersebut adalah 9. Lalu jika saya ingin mengulang, saya ketik saja y, lalu saya mencari nilai misalkan data keempat yaitu 60 dibagi 20 sama dengan 3. Jika saya ketik yang lain, maka program selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan program menghitung nilai permutasi yang telah saya buat. Dimulai dari flow-nya, flowchart-nya. Pertama-tama deklarasikan I, J, B, total N, serta total B. Total N serta total B kita jadikan bernilai 1. Kemudian deklarasikan array N sebesar 1 serta array K sebesar 0. Ini saya bedakan 1 dan 0 supaya nanti mudah untuk dilihat.
Kemudian output rumus permutasi yaitu P n, K sama dengan n faktorial dibagi n dikurang K faktorial. Program meminta input array n serta array K. Jika array n serta array K keduanya bernilai 0 atau minus, program akan output nilai n dan K bernilai minus, lalu isi kembali. Kemudian jika salah kembali n atau K nya bernilai minus, selanjutnya program meminta kembali input n atau K tergantung di mana yang salah. Jika K-nya lebih besar dari n, karena ini faktorial, maka jika n lebih kecil dari K, nanti nilainya akan minus faktorial. Maka program akan meminta untuk mengisi nilai K karena nilai K melebihi nilai n. Jika hanya salah satunya salah, misalkan n atau K-nya yang minus, program akan meminta untuk input kembali n atau K tergantung mana yang salah, dan K diinputkan jika nilai K melebihi nilai n. Selanjutnya, jika hanya nilai K melebihi nilai n saja, program meminta untuk input K tergantung K-nya bernilai minus atau K-nya melebihi n saja. Selanjutnya, masukkan B-nya dihitung, yaitu array n dikurang array K. Dari sini saya masukkan, saya artikan sebagai bawah atau penyebut pada rumus. Lalu output valid, output nilai n, perulangan i dimulai dari array n menuju 1 menurun dengan total n selanjutnya sama dengan total n saat ini kali i saat ini sama dengan nilai n dikurang K, yaitu startnya dimulai dari B yang sudah dihitung tadi menuju 1, total B sama dengan total B saat ini dikali J saat ini. Kemudian program outputkan nilai permutasi tersebut adalah nilai total n dibagi total B. Kita lihat programnya. Pertama kita masukkan headernya, stream using namespace std, lalu integer main i jb sama seperti tadi. Total n bernilai 1, total b bernilai 1, lalu array n, array k, cout sama seperti tadi, kita masukkan nilai n serta nilai array k. Ini jika error keduanya, lakukan ini. Ini jika sudah salah kembali, akan melakukan perulangan ini. Lalu kemudian jika salah satu, lalu salah kembali, akan melakukan perulangan ini. Jika salah K lebih besar, lalu salah kembali, akan melakukan perulangan ini, menghitung nilai B atau bawah atau penyebut, yaitu array n kurang array K, kemudian valid. Setelah itu hitung keluar nilai n faktorial seperti ini, tanda titik, kemudian keluar nilai total n sama seperti penyebutnya, n min kurang K, keluarkan total B, kemudian cout dari hasilnya, yaitu total n dibagi total B. Mari kita coba programnya. Kita masukkan n 7, 5, K nya 5, maka 7 faktorial dari 5040, kemudian 7 dikurang 5, 2 difaktorial 2 dibagi 2, maka 2520. Mari kita coba misalkan keduanya nilainya minus. Kemudian saya salah kembali, 7 min 5, program minta masukkan nilai K, ini K melebihi n, maka gini, benar seperti tadi ya. Jika hanya salah satu di awal, misalkan min 5 ini 3, saya diminta untuk masukkan nilai n kembali 9, selesai. Jika K melebihi dari awal 5, 9, ini diminta untuk 0, nilai K melebihi n, saya diminta untuk nilai 0, maka 5 dikurang 0 yaitu 5 faktorial dibagi 5 faktorial adalah nilai 1. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.